kita sudah berbicara masuk agak lebih dalam ke arah proses ya. Siap. Proses pembangunan daripada Otsus itu sendiri yang akan lebih khusus kita akan membedah isi daripada RIP3 dan juga era P3. Tapi Siap. Kemudian saat ini kita tahu bahwa daerah-daerah otonomi baru ini sudah terbentuk ini. Ya. Papua dari sebelumnya 2 provinsi, Ya. saat ini sudah menjadi 6 provinsi. 6 provinsi. Ya, kira-kira dari sudut pandang Kakak Rangel sendiri, apakah daerah-daerah otonomi baru ini sudah memberikan dampak positif? Sebelum kita nanti masuk, kita membahas Ya. lagi ke arah pembangunan Ya. Papua Mas ini 2041. Ya. Kemudian dengan saat ini ada pembagian wilayah administrasi baru. Ya. Yang kita semua akan menuju ke sana 2041 ini. Ya. Dan kira-kira tantangan terbesar dalam pembangunan dalam konteks pembangunan ekonomi. Ya. Ya, luar biasa ya. Pertanyaannya sangat-sangat mendasar tapi juga luar biasa ya. Ya, saya pikir pergerakan pemimpin-pemimpin di tanah Papua yang saat ini kita percayakan ya. Kita yang memilih, dan mereka sudah ada di posisi seperti sekarang, kita harus support, kita harus dukung. Saya lihat bagaimana perjuangan bapak-bapak yang saat ini sebagai gubernur ya, sebagai kepala daerah provinsi. Kemarin pertemuan mereka selalu mereka lakukan intens bagaimana perjuangan untuk agar Otsus ini kemudian tidak dimutilasi ya, dalam bahasa yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh salah satu pemimpin juga tentang bagaimana jumlah yang harusnya dinaikkan bukan justru diturunkan dari jumlah yang sudah ada. Kemudian saya lihat ada juga asosiasi pemimpin Papua yang ada, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya niat besar dari pemimpin kita yang ada di tanah Papua ini sudah ada, sudah terlihat dari bagaimana mereka mau menyamakan persepsi untuk proses pembangunan ke depan. Kalau tidak salah Bapak Melki ya, Gubernur Papua Pegunungan kan? Ya. Nawipa kan? Ya. Nawipa. Ya, sebagai ketua asosiasi inilah. Ya, Gubernur Tanah Papua itu kan dengan terbentuknya seperti itu kan kita bisa tahu bahwa ya mau bekerja sama. Biasanya kan kepala daerah itu punya visi misi hal-hal yang dikejar masing-masing ini. Tapi untuk Papua kasusnya adalah ini bersatu dalam bentuk asosiasi. Jadi secara pemikiran, secara konsep saya pikir sudah satu. Jadi harusnya bisa lebih mudah untuk dalam mengejar, karena pasti yang dikejar itu akan sering didiskusikan lah untuk bagaimana proses ke depan sesama pimpinan yang ada. Tinggal nanti ya kita lihat ke depan lagi celah mana yang kita bisa kontribusi nih, kita masuknya di mana untuk bisa dorong ke depan. Tapi kalau ya pokoknya bahasanya saya adalah kalau kita belum bisa berkontribusi ya kita coba cari tahu lebih jauh lagi kira-kira kita bisa ada di posisi mana untuk semua lah, semua masyarakat yang ada. Jadi kita percaya untuk pemimpin yang saat ini sudah ada, coba kita dorong. Kalau ada kesalahan ya kita kritisi. Tidak ada cara lain ya, caranya seperti itu, kita apresiasi ketika ada prestasi dan kita kritisi kalau ada kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi. Baik, ya. Luar biasa sekali itu. Kemudian hal-hal yang saat ini sudah terjadi dengan pembagian administrasi yang sudah menjadi 6, ya harapan kita tentu pelayanan-pelayanan terutama pelayanan dasar bisa menyentuh langsung konektivitasnya terhadap jumlah yang lebih banyak daripada orang asli Papua itu sendiri, sehingga keberhasilan daripada pembangunan orang asli Papua ini bisa kita capai sama-sama. Kita saat ini akan masuk ke dalam pertanyaan yang lebih khusus lagi yang tadi sudah tegang sekali ya kalau tentang Otsus ini. Ya, kita kadang isu-isu Otsus ini kadang bisa menjadi informasi yang sensitif, tapi tentu kita melihat dari sudut pandang ekonomi ya. Bagaimana Papua ini bisa maju, bisa menjadi Papua Mas di tahun 2021 dengan konsep pembangunan saat ini yang dengan RIP3 yang mana menekan visi Papua sehat, Papua cerdas,
Papua produktif sebagai arah percepatan daripada pembangunan Papua di tahun 2022 sampai dengan 2041. Iya. Kira-kira dari Kakak Rangel sendiri bagaimana pendapat tentang lahirnya RIP3 sebagai grand design pembangunan Papua? Ya, saya lihatnya karena kebetulan dokumennya juga bisa kita akses ya. Ya teman-teman juga kalau misalnya ingin baca bisa dicari di Google itu ya, ketik saja RIP3 itu langsung bisa terakses. Ada bisa itu diaksesnya umum. Kenapa ini perlu kita orang asli Papua baca? Karena ini dokumen ini adalah dokumen yang akan membawa kita ke satu tempat. Kalau misalnya saya sampaikan dalam analogi yang lebih sederhana adalah dokumennya adalah perahu yang nanti kita gunakan ini. Jadi kita harus pelajari betul bentuk perahunya, bahannya dari apa saja yang kita bawa sebagai bekal di dalam perahu ini ya. Itu harus kita kenali bisa dari dokumen itu RIP3. Jadi RIP3 itu adalah rencana induk lah tentang bagaimana Papua ini kemudian dibawa ke proses percepatan menuju Papua Emas 2041 lah. Itu kurang lebih 20 tahun lah. Jadi 2021 sampai 2041 itulah dokumen RIP3. Jadi kalau kita baca RIP3 2041 sampai 2021 sampai 2041. Terus turunannya itu yang kemudian tadi sudah sempat disebut adalah RAP3 lah. Rencana aksinya seperti apa, itu tahunnya juga berbeda. Dimulai dengan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus kemudian nanti terakhirnya tuh 2 tahun dari 2039 sampai 2041 lah kalau saya tidak salah di dalam dokumennya itu. Jadi kontribusi dari dokumennya terhadap proses pembangunan saya pikir sudah cukup ya. Saya tidak katakan baik sekali karena ada beberapa hal yang memang perlu kita kritisi juga sebenarnya. Misalnya mengenai indikator dan lain-lain. Tapi coba kita lihat secara garis besar sebenarnya tujuannya luar biasa ya. Bagaimana dia mengatur penggunaan anggaran 30% misalnya untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan 20%, dan yang lain-lain di dalam itu tersusun, tertata dengan baik. Artinya prioritasnya memang harus seperti itu. Dia banyak membeda 1%-nya nih untuk belanja-belanja yang lainnya, tapi kemudian ada diatur-atur juga nih kira-kira seperti ini. Begitu juga dengan 1,25%. Itu juga. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya buku ini pedoman yang baik sekali. Tinggal bagaimana cara kita memaknai, kita mengerjakan dan lain-lain, terus kemudian kita sesuaikan juga dengan ini. Saya lihat sudut pandangnya misalnya dari pemerintah daerah lah, menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah ada. Ya, pekerjaan yang tidak mudah juga, tapi ya harus kita kerjakan. Paling tidak sebagai orang asli Papua kita paham bahwa kita mau diarahkan kemana, kita mau dibawa kemana, itu semua ada di dalam 2 dokumen ini. Jadi kita bisa baca. Kalau misalnya kita baca Undang-Undang Otsus misalnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 untuk jilid kedua, kan yang lalu Undang-Undang 21 2001, saya pikir sudah tidak harus ya kalau jadi referensi untuk baca boleh. Tapi yang relevan saat ini ya Undang-Undang Nomor 2 2021, Undang-Undang Otsus yang terbaru. Itu kan bahasanya bahasa hukum, kompleks sekali, agak susah menerjemahkan sebenarnya dengan undang-undang kita mau kemana ini. Tapi untuk bisa menjelaskan itu ya baca 2 dokumen itu aja, RIP3 dan juga RAP3. Saya pikir teman-teman yang sebagai ASN misalnya, masyarakat pada umumnya yang punya ketertarikan untuk banyak mengetahui tentang bagaimana nih Otsus akan bekerja khususnya jilid 2 nih sampai di 2041 ya baca di situ karena semua sudah tertuang di situ. Itu bisa jadi fungsi kontrol. Ya kita misalnya dari bidang kajian saya sampaikan ada beberapa hal-hal di dalam misalnya indikator yang kita coba ramu sehingga bisa menjawab keluhan masyarakat yang ada di Papua, masyarakat Papua khususnya. Ya kita akan kritisi di bagian itu bagaimana untuk formulanya itu disesuaikan agar bisa menjawab. Jangan sampai indikator yang dipakai secara angka bagus tapi sebenarnya tidak menjawab persoalan masyarakat yang ada, misalnya seperti itu. Jadi kita hanya bisa kontribusi lewat kajian akademik di bidang ekonomi. Nanti teman-teman yang lain kalau hukum misalnya baca ada yang tidak sesuai dengan pemahaman hukumnya, bisa kritisi juga, bisa lain melalui media-media masing-masing lah. Kalau saya bagaimana cara kita kontribusi ya seperti itu. Karena prosesnya masih jalan. Jangan sampai sudah lewat terus kita bahas yang lalu kan tidak bisa kita ubah. Tapi yang proses yang sudah ke depan ya masih bisa kita. Luar biasa, luar biasa. Ya. Kakak Rangel, di Siap. dalam buku RP3 ini kan Ya. ada poin yang menyebutkan bahwa fokus utama percepatan pembangunan adalah peningkatan daya saing UAP. Siap. Menurut Kakak Rangel sendiri, apa langkah konkret untuk mencapainya? Ya.
Menarik sekali. Ini kalau kita di Papua bilang, Langsung. kok mampu kah tidak? Kok sampai di mana ya? Kurang lebih begitu ya. Itu bicara tentang daya saing. Jadi kita harus paham konteks juga. Berdaya saing ini harus ada kelompok-kelompoknya. Misalnya daya saing untuk sesama kita orang Papua, terus kemudian nanti daya saing lagi level mungkin yang lebih tinggi dengan teman-teman Nusantara. Lebih tingginya lagi misalnya kita dengan warga negara lain misalnya. Kita bicaranya daya saing di sini kalau yang bergerak di bidang kajian misalnya kita bersaingnya dengan teman-teman yang juga ada di bidang itu. Misalnya persaingan dalam tanda kutip positif ya, persaingan yang baik. Jadi kita berlomba-lomba untuk mencari formula-formula terbaik ke depan. Saya daya saing kalau di bidang kajian ya kita bersaing kalau bisa memungkinkan untuk kita bersaing dengan peneliti-peneliti dari kampus-kampus besar yang tidak hanya di dalam tapi di luar Papua ya. Boleh kita bersaing, kita nanti dari hasil kajian kita mana yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan di Papua ya oke, ayo kita lakukan ya, kita bisa di bidang itu. Atau misalnya saya bicaranya dari bidang pendidikan misalnya, bentuk persaingannya itu seperti apa, apakah kampus tempat di mana berkuliah, atau misalnya IPK, atau misalnya lebih jauh lagi tentang negaranya di mana ya. Itulah mungkin di bayangan saya itu seperti itu, bersaing. Dan kita mampu, kita orang Papua mampu, tinggal sekali lagi saya sampaikan bagaimana kolaborasi gandengan tangan. Yang saya maksudkan itu adalah sama-sama. Kalau saya sendiri berjuang tapi tidak ada campur tangan dari pemerintah ya susah. Pemerintah berjuang tapi kita sebagai masyarakat dan NGO justru yang kita lakukan merusak ya. Jadi artinya kalau kita memberikan masukan tuh sifatnya ada dua lah, konstruktif sama destruktif lah. Pokoknya satunya merusak, satunya membangun. Tinggal kita ada di posisi mana, mau membangun atau seperti apa. Luar biasa. Nih Kakak Rangel ini punya kemampuan yang luar biasa. Ya, nih dokter muda. Ya. Ini kebanggaan lah. Kalau- Tadi mungkin para penonton bisa lihat dan saksikan sendiri bagaimana kemampuan beliau menjelaskan ini. Ya, Kakak Rangel dan juga Siap. Kakak Rumbiak. Ini pasti banyak yang belum tahu tentang RIP3 dengan RAP3. Ya. Ini memang butuh penjelasan ini ya. Ini Ya. ada ya kalau mungkin akademisi mungkin atau ASN yang mungkin tahu, tapi ada sebagian besar kan yang belum tahu juga. Ya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari kedua ini dan ini untuk apa begitu? Ya, tadi saya sempat menjelaskan sedikit lah. Jadi untuk kita orang asli Papua ini, kita kan sering dengar otsus lah, otsus otonomi khusus. Jadi di Indonesia itu sistem pemerintahannya sempat sebelumnya kita di Orde Baru tuh sentralistik lah. Artinya semua hal yang mau dibangun di daerah itu pemerintah pusat yang tentukan. Kemudian kita bergerak lagi ke sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Kita kenalnya otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu semua wilayah di Indonesia sudah menjalankan itu. Tapi untuk dua kasus khusus, yaitu Provinsi Nanggur Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, untuk secara keseluruhan yang ada di tanah Papua, itu punya satu lagi keunggulan lebih lagi, yaitu otonomi khusus. Jadi di daerah Aceh kenapa dapat itu ya, ini berkaitan dengan penjelasan agama ya, untuk penjelasan lebih lanjut. Kalau kita di Papua dengan kompleksitas ya narasi-narasi, kita bicaranya ke arah separatis dan lain-lain ya, sehingga perlu ada kebijakan khusus lah. Itulah yang kita terima sebagai otonomi khusus, yang dari 2001 pelaksanaannya dana mulai turun 2002 sampai kemudian berakhir di 2021 itu 190 triliun Pak. Jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali itu. 190 triliun itu dana tidak sedikit. Kemudian kita sudah masuk lagi di tahap kedua. Jadi jangan kita anggap bahwa dana yang sudah ada ini yang kita dapatkan nih karena kita layak untuk menerima. Tidak. Posisinya kita balik bahwa kita masih membutuhkan dana dari orang lain lah. Anggaplah Indonesia itu sebagai orang tua yang harus masih membiayai kita punya hidup, perjalanan ke depan, karena kita masih dianggap belum mampu untuk berdiri sendiri. Sehingga konsep berpikir kita adalah Papua Emas itu adalah Papua yang mandiri. Itu salah satu kata kunci dalam visinya adalah mandiri, artinya berdiri sendiri, yang bisa jadi dalam tanda kutip kalau kita capai 2041 mungkin kemudian berakhir di situ kekhususan itu. Sehingga dalam pikiran saya bahwa perjalanan hari ini sampai di 2041
harus kita maknai sebagai hal krusial untuk kita kerjakan sama-sama ini. Kalau tidak, bisa jadi kemudian berhenti dan ya sudah, saya tidak akan bahas kira-kira apa yang terjadi ke depan kalau misalnya kita tidak mandiri. Tentu akan terjadi persoalan-persoalan lain yang kemudian muncul. Nah, berkaitan dengan Otsus ini, dari undang-undangnya itu kemudian ada 2 dokumen. Awalnya di undang-undang sebelumnya, di jilid pertama itu tidak disiapkan dokumen untuk bagaimana proses penggunaan Otsus ini ke depan seperti apa. Jadi dilepaskan memang fungsinya itu dilepaskan untuk bagaimana pemerintah daerah kemudian menjalankan melakukan penyerapan terhadap uang itu. Nah, karena dalam proses jilid 1 terlihat kalau ada perlambatan, banyak yang belum tercapai dan lain-lain. Nah, kemudian kita tahu Pak Presiden bentuk tim komite eksekutif, kemudian yang dipimpin oleh Pak Felix Manggai, kemudian Mas Wapres juga ya, Mas Gibran juga dengan BP3OKP yang masing-masing provinsi di Papua juga punya. Misalnya kita di sini ada dipimpin oleh Ibu ya, di sini, kemudian Papua Barat Daya, Pak Ihalau dan lain-lain lah dengan BP3OKP lainnya. Nah, ini fungsi-fungsi pembentukan lembaga ini tentu butuh ada dokumen yang melihat bagaimana cara membangun Papua. Di situ ada poinnya adalah percepatan. Jadi kalau kita lihat RIP3 itu adalah rencana induk percepatan pembangunan Papua. Biasanya kalau kita disuruh cepat, biasanya karena waktunya sudah mulai terbatas, atau kita larinya selama ini lebih lambat dibandingkan yang lain. Biasanya sudut pandangnya itu dari dua itu. Yang kita lihat sebagai proses yang harus kita maknai lebih dalam lagi. Sedangkan kalau RAP3, jadi RIP3 kan bicaranya 20 tahun. Kalau RIP3 itu ya lebih pendek lah. RIP3 ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, tapi secara total adalah untuk 20 tahun. Jadi pokoknya rencana aksinya dari 2021 sampai 2041 20 tahun. Tapi dalam 2 tahun awal kita mau bikin apa, dalam kemudian 3 tahun berikut 5 tahun. Nah, itu penjelasannya ada semua di situ. RAP3. Siap. Luar biasa. Terima kasih Kak Rangel. Ini dalam RIP3 sendiri disebutkan bahwa pembangunan Papua harus berbasis pendekatan tematik. Ya. Holistik, integratif, dan spasial. Bagaimana implementasi di lapangan menurut Kak Rangel ini? Ini saya pikir ada bapak-bapak dari DPR, MRP dan lain-lain mungkin lebih paham. Bisa coba menjelaskan melalui apa yang sudah dijabarkan di dalam dokumen itu sendiri. Jadi kita ini kan tidak hanya dibatasi melalui batas administrasi pemerintahan saja. Tadi Kakak Rumbiak sudah sampaikan bahwa kita terdiri dari 6 provinsi, itu kan kita bicara wilayah administrasi. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita punya 7 wilayah adat lah. Yang tentu pendekatannya harus berdasarkan hal-hal itulah. Hal-hal itu harus masuk dalam bagaimana proses perencanaan pembangunan. Misalnya kalau kita bicara Papua Barat itu bahkan tergabung dalam 2 wilayah adat. Secara provinsi 1, tapi wilayah adat 2. Misalnya kita bicara Domberai dan Bomberai. Dan bahkan Domberai itu ada beberapa kabupaten di Papua Barat Daya yang kemudian masuk dalam wilayah adat itu juga. Ya kalau saya tidak salah ya, Bomberai atau Domberai lah, pokoknya masih masuk dalam Sorong, Raja Ampat dan lain-lain itu masih masuk. Artinya bahwa kita dibatasi secara administrasi, tapi kita disuruh tetap bergandeng tangan kalau bicaranya wilayah adat. Nah, ini yang makanya saya sampaikan kenapa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di MRP, yang ada di DPR itu lebih perwakilannya perwakilan budaya dan lain-lain yang tentu akan lebih paham untuk bagaimana perbedaan itu menjadi hal yang bisa kemudian bisa kita bangun bersama dengan program-program yang ada. Memang sulit ya, saya yakin tidak mudah juga, tapi ya kalau kita punya keinginan yang baik, bekal juga yang cukup, ya tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang mustahil untuk bisa kita kerjakan sama-sama. Baik, Kak Rangel, luar biasa. Kak Rangel, ini pembangunan berbasis wilayah adat dalam dokumen ini. Kira-kira Kak Rangel bisa jelaskan lagi nih? Iya, jadi saya sampaikan ada Lapagus, Domberai di dalam itu cukup kompleks. Misalnya kita lihatnya ada 7 wilayah adat, tapi kemudian di sisi lain kita juga terbagi dalam provinsi lagi. Oke. Jadi misalnya contoh paling gampang adalah Papua Barat misalnya. Kita satu provinsi tapi Pafak dengan Kaimana itu wilayah adatnya adalah Bomberai misalnya di bawah. Mas Papua Barat.
Papua Barat sendiri. Iya, sebenarnya Papua Barat, tapi wilayah adatnya justru berbeda misalnya dengan kita yang ada di Manokwari, Wondama itu justru berbeda wilayah adat. Dan itu pendekatannya beda, makanya di dalam dokumen disebutkan tematik dan lain-lain, holistik gitu. Jadi meskipun berbeda tapi lihatnya harus secara menyeluruh. Itu bahkan di setiap wilayah adat itu digambarkan juga potensi-potensi yang ada. Jadi sebenarnya cukup lengkap, makanya saya sampaikan ya kita sebagai orang asli Papua harus sering-sering bacanya juga dokumen yang berkaitan dengan mungkin kita saat ini tidak merasakan, kita anggap remeh lah, dokumennya tidak terlalu penting. Tapi saya mau sampaikan buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang saat ini mungkin punya kesempatan untuk nonton video ini, harapan atau masa depan anak Papua itu ada di anak Papua, terutama kita punya anak-anak ya. Itu 2041 tuh ya, itu zaman mereka berkuliah, mencari kerja dan lain-lain tuh ada di situ. Kalau kita tidak PK saat ini, bisa jadi kontribusi yang tidak kita lakukan menyusahkan mereka di depan. Kalau mungkin sedikit saya kita bisa kontribusi ini, bisa jadi merubah nasib mereka di depan. Jadi menjadi penting untuk kemudian dipelajari lah. Iya, tadi Pak Kakak Waransano, Kakak Valen Ya. Kakak Valen sudah dua-dua bisa. Iya. Sudah tadi pertanyaannya tentang arah pembangunan yang mana harus berbasis tematik, holistik, Ya. integratif dan spasial. Nah, Ya. pertanyaan selanjutnya ini dalam tadi sudah disebutkan juga bagaimana kita memiliki sudut pandang yang luas. Ya. Kemudian melihat potensi. Ya. Dalam setiap wilayah ini tentu punya Potensi masing-masing. Ya. Walaupun memiliki, ya itu kita tadi bilang memiliki satu wilayah administrasi, tapi secara adat ini berbeda. Dan Berbeda. tentu potensinya juga berbeda-berbeda. Betul. Betul sekali ya. Kira-kira di dalam RIP3 sendiri disebutkan bahwa potensi setiap wilayah seperti pertanian, kemudian perikanan, peternakan, pariwisata. Ya. Ini kenapa potensi seperti begini nih belum dikembangkan? Atau Ya. sudah dikembangkan? Nah ini makanya ya kalau sampai, makanya saya sampaikan kalau sampai ada kata percepatan di Otsus jilid kedua, maka bisa dikatakan yang pertama itu dalam tanda kutip kurang berhasil ya. Saya tidak bilang gagal tapi kurang berhasil. Artinya ya saya menganggap bahwa semua sektor saat ini memang butuh perhatian. Kita belum maksimal di semua sektor. Kita punya garis pantai yang luas sekali, panjang sekali ya garis pantainya. Kita punya spot-spot pulau yang luar biasa. Bahkan misalnya untuk kita yang ada di Manokwari, kita harus tahu juga bahwa Pulau Mansinam itu masuk dalam rancangan dokumen. Itu juga disebutkan di dalam bahwa bagaimana potensi secara keagamaan iya, tapi punya potensi pariwisata yang luar biasa sekali kalau dikemas dalam rencana kebijakan pembangunan yang luar biasa. Itu akan mendatangkan pendapatan juga yang luar biasa untuk daerah. Kalau kita bicara ekonomi, kita bicara tentang pendapatan asli lah. Keindahan alam yang ada itu kalau kita kelola baik kan pasti balik. Kalau bicara Papua ini kan bicara tentang alamnya nih, ya semua dunia juga sudah mengakui bahwa kita luar biasa lah bidangnya. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang kita dapatkan dari alam yang luar biasa itu. Angin yang bisa kita hirup, terus pemandangan yang indah bisa kita lihat, rasakan secara visual, angin yang bisa kita hirup dan bisa kita rasakan di kulit yang luar biasa ini. Mau jadi apa, mau seperti itu terus ke depan atau seperti apa ya? Cukup kompleks juga, agak sulit menjawab pertanyaan itu karena banyak pihak yang bisa saya katakan dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap proses itu ke depan. Kita bisa bicara tentang dinas pariwisata misalnya. Tapi ya itu makanya dokumen ini menjadi penting karena ketika kita baca, kita lihat bahwa daerah saya ternyata keunggulannya adalah A, B, C. Maka ini adalah potensi besar yang harus dikembangkan ya. Tinggal dorong sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi tidak hanya untuk masyarakat baca, tidak hanya untuk NGO, tapi kepala-kepala dinas juga harapan saya juga ya harus baca. Staf ahli gubernur misalnya yang punya akses terhadap ini kan ini aksesnya luas nih, buka dan baca. Kemudian lihat ini, oh berarti peran saya di sini saya bisa support lewat sini ya. Kemudian bisa bekerja. Kalau kita tidak baca dokumennya, kita tidak tahu bagaimana cara kontribusi dari tempat di mana kita berdiri ya susah. Tidak bisa berkontribusi apa, kita jadinya ya berteriak-berteriak kalau kata
orang-orang bijak, ya kita protes terhadap proses pembangunan yang ada di seberang. Harusnya kan kita ke seberang dan ikut bantu, daripada kita berteriak-berteriak dari seberang, kan kita tidak bisa punya kontribusi apa-apa. Sekali lagi dalam tanda kutip saya bicaranya sudut pandang ekonomi, karena pariwisata bisa punya sumbangsi PAD berkaitan juga dengan bagaimana pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Misalnya saya kasih contoh pariwisata itu tidak hanya spotnya, tapi berkaitan dengan bagaimana tempat tinggal ya. Artinya hotel dan lain-lain itu bisa bertumbuh. Mereka juga tentu konsumsi kalau orang-orang dari luar. Jadi proses F&B dan lain-lain bisa berkembang juga. Yang pada akhirnya bisa jadi pajak untuk daerah, pajak daerah kemudian bisa jadi pendapatan untuk APBD yang kemudian bisa dilanjutkan untuk proses pembangunan lagi. Memang saat kita ucapan gampang, mudah, tapi saat pelaksanaan susah. Kenapa susah? Karena hanya kita yang baca. Ya. Kalau semua baca kayaknya connect-nya gampang. Ya. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, itulah penting sekali kenapa saat ini kita lebih khusus membahas tentang RIP3 dan juga RAP3. Dalam artian kita ingin untuk semua tahu bahwa Papua ini mau dibawa kemana. Ya. Nah, kemudian mau dibawa kemana itu juga kan harus tahu kita menggunakan apa. Ya. Nah, tentu dengan RIP3 ini sudah memberitahu bahwa inilah potensi-potensi yang harus kita gunakan supaya kita bisa menuju ke sana itu Indonesia Papua Mas 2041. Nah, itu sudah banyak sekali dibahas ke dalam itu. Makanya di sini kita banyak membedah, melihat dari sudut pandang ekonomi sendiri, terutama kita sesuai dengan bidang ilmu yang kita kuasai mengenai potensi-potensi. Lebih lanjut lagi, kita sudah masuk ke dalam potensi. Kemudian tadi Pak bilang, Kakak Rangel sendiri bilang bahwa bagaimana pariwisata itu ketika dia bisa hidup. Kemudian ini menjadi satu pertanyaan saya, bagaimana dengan konsep hilirisasi daripada potensi-potensi ini? Kita kan tadi sudah sempat singgung ada ekonomi yang berputar di situ. Berarti ini kan kita harus bisa melihat bukan hanya dari hulunya saja, tapi harus sampai selesai, sampai hilirnya juga harus kita perhatikan. Dan kemudian dengan situasi saat ini yang sebenarnya ini arah kita Papua ini diarahkan menjadi ekonomi yang berbasis rakyat atau hanya berbasis eksploitasi sumber daya alam. Ya. Nah, ini menarik sekali nih. Ya, kalau sudut pandangnya dengan kenyataan yang saat ini kita hadapi, kita lihat di media beberapa saudara-saudara kita yang ada di Papua Selatan dalam perjuangannya mempertahankan tanah alamnya dan lain-lain, ya saya pikir yang saya sudah sampaikan tadi bahwa perjuangan itu memang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, ya kita bisa kontribusi. Jadi ya pasti dalam proses sebaik apapun kita pasti akan ada orang yang tidak suka lah. Kita belajar dari hal yang sederhana, kemudian kita lihat bagaimana cara. Saya justru menganggap bahwa dalam proses ini kita berusaha, kita belajar sendiri, kita paham terhadap titik persoalannya, kemudian kita lakukan kontribusi sesuai dengan yang kita mampu. Jadi kita tidak bisa terlalu bergantung pada sistem yang cukup rumit sekali. Bahkan ada trust issue dan lain-lain terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan lain itu hal yang kompleks sekali, sulit juga untuk bisa saya jelaskan. Tapi mari coba kita lihat dari sudut pandang pemahaman yang kita punya, ya. Misalnya saya sampaikan tentang pembelaan dari proses yang terjadi, ya, pihak-pihak yang berwenang. Misalnya ini perlu dilakukan sehingga kita tidak perlu impor minyak. Misalnya kalau dari sawit kita bicara ya CPO dan lain-lain, turunan-turunannya lah. Sehingga ke depan ini juga kan kita juga pasar yang besar bisa dijual keluar dan lainnya. Dari kalau kita bicara sudut ekonomi ya benar. Tapi ketika kita balik lagi bicara tentang sosial misalnya, tentang sosiologi, antropologi dan lain-lain, bisa saja salah. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tentu kalau saya memilih sudut sini dan pihak sebelah memilih sudut di sudut ruangan lain, kita tidak akan pernah bisa bersentuhan. Jadi kita harus bertemu di tengah-tengah. Di sana harus menurunkan ego, dekat sampai di sini, dan sini dekat menurunkan ego, dan kemudian kita ketemu di tengah-tengah. Disitulah solusi kemudian bisa kita dapatkan bersama. Terkadang saya mengambil keputusan, saya bicaranya terlalu jauh melewati
wilayahnya orang begitu. Ilmunya orang, misalnya saya bicara lewat terlalu ke sana, dan itu dianggap sebagai kebenaran, padahal saya bukan ahlinya. Akhirnya yang terjadi ya bisa seperti sekarang. Mungkin saja tidak kompleks dalam menyusun rencana-rencana, akhirnya yang terjadi ya tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di situ. Jangan kita lihat jumlahnya sedikit saja, tapi kita bicara manfaat ekonominya saya, tapi itu tetap harus ada di dalam. Itulah kenapa saya bilang kajian itu menjadi penting. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak kita lihat hanya satu sudut, tapi bisa sudut yang lain. Kita kaji secara ekonomi, iya. Tapi kalau misalnya kita hubungkan dengan ilmu lain bermasalah, maka yang keluar dari setiap kajian itu kan tidak pernah satu kesimpulan atau satu tujuan. Tapi kita selalu ada opsi di sana. Ketika ambil keputusan A, inilah manfaat dan risiko yang akan dihadapi. B, begini, C, begini, dan itu perlu kita lakukan supaya, ya saya sampaikan lagi, ulang lagi, kita hanya bernarasi dengan dasar yang tidak kuat. Itu kan hanya menjadi satu kesimpulan, dan kalau itu diambil dan menjadi kebijakan akan sangat repot sekali. Luar biasa Kakak Rangel. Ini yang saya garis bawahi di sini. Tadi Kakak Rangel ada sempat mengulangi berapa kali itu membaca. Penting sekali membaca. Mungkin bisa ditambah membaca dan kolaborasi. Ya. Untuk persoalan-persoalan yang hari ini terjadi atau kekurangan-kekurangan yang terjadi betul. Antara pemerintah dengan NGO atau dengan masyarakat, dengan OPD-OPD sendiri di dalam pemerintahan ini harus ada kolaborasi. Saya sepakat dengan pada dasarnya dimanapun kita berada ya, kolaborasi itu perlu dilakukan ya. Meskipun dalam faktanya sering kita lihat di lapangan bahwa ada yang namanya ego sektoral lah. Saya kadang merasa diri lebih hebat dibanding orang lain. Begitu juga kakak merasa lebih hebat dibanding adik. Orang tua merasa lebih pintar dari anak. Anak merasa harusnya lebih dibebaskan tanpa peraturan dari orang tua. Itu ya sekali lagi saya sampaikan itu hal yang cukup kompleks. Jadi yang saat ini pemerintah lakukan, kerjakan yang baik ya kita apresiasi ya. Terutama dalam konteksnya saya bicara tentang Papua Barat dan provinsi-provinsi lain lah yang ada di sekitar, kita apresiasi itu. Hal-hal yang kurang, kemudian itu kita kritisi bersama, kita lihat mana yang kurang. Kalau kita dari ekonomi gampang nih, misalnya saya sampaikan, kita mau protes terhadap sektor pariwisata yang tidak tumbuh, kita bisa lihat di sektor pariwisata PDRB langsung kita bisa tembak langsung ini angkanya kok progresnya kecil sekali. Kenapa tidak didorong? Nah ini di bawahnya kan kompleks ini, ada kebijakan, ada bicara tentang hukum, bicara tentang antropologi dan lain-lain ya. Itu mungkin teman-teman di akademisi ya, di kampus dan lain bisa dilibatkan kolaborasi dan pemerintah provinsi misalnya, kolaborasi untuk bagaimana bisa mendorong biar angkanya itu naik. Karena sebenarnya kalau lihat keunggulan kita tuh masih dari pertambangan saja, itu sayangnya itu. PDRB Pak ya? Ya dari PDRB itu masih yang plus pertambangannya yang cukup tinggi sekali bisa mendorong. Kita sangat bergantung sekali di pertambangan, sedangkan sektor-sektor lain tuh belum. Ini sebenarnya sedikit saja nih, sebelum nanti mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang lain. Kita kondisi tadi saya sampaikan berapa puluhan persen itu yang dalam kondisi miskin, itu sebagian besar itu ada di sektor pertanian. Sebagian masyarakat yang saat ini dalam kondisi miskin adalah berada dalam sektor pertanian. Nah, terus kalau kita beda PDRB-nya, kita lihat kontribusi pertanian terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi secara umum itu kecil sekali, sangat disayangkan. Maksudnya adalah kita banyak di situ, tapi kontribusi dari situ kecil karena ya kita dalam kondisi miskin, artinya belum maksimal lah bagaimana pengelolaan untuk bisa mendorong itu. Ditambah lagi dengan tadi sudah sempat dibahas tentang daya saing. Kita kan berjalan tapi kan orang dengan posisi yang sama di tempat lain juga kan berlari juga. Jadi ya kalau kita tidak mempercepat kecepatan ya kita tetap akan tertinggal. Karena pada dasarnya kita terlalu fokus diri padahal yang lain tuh sedang bergerak juga. Bergeraknya kencang lagi, apalagi kita diam, tidur, tidak ya bangun pagi aktivitasnya biasa tapi tidak punya banyak waktu kosongnya, justru lebih banyak daripada waktu untuk baca. Tadi Pak sampaikan, baca itu kan kalau dulu kita harus pegang buku baca, kalau sekarang kan diskusi kan baca juga. Artinya ada orang baca buku, kemudian kita datang kita diskusi, itu kan saya bisa dapat 300 halaman hanya dalam 15 menit dia bicara. Itu kan bisa lebih gampang. Jadi carilah kelompok-kelompok yang positif untuk diskusinya, diskusi untuk membangun. Karena air mata atau tertawa besok ada di tangan kita hari ini. Luar biasa. Berarti untuk mencapai 41 ya, 2041 15 tahun dari sekarang. Ya, karena sekarang sudah 2026, 15 tahun untuk 2041. Berarti ini kita anak-anak ini. Siap. Jadi Kakak Rangel,
dalam dokumen RP3 ini Siap. disebutkan penting partisipasi masyarakat adat, agama, Ya. dan perempuan dalam pembangunan. Apakah itu berjalan? Ya, sekarang silakan. Nah, ini juga kompleks juga. Kompleks juga, tapi ya kalau bicara kontribusi perempuan ya kita bisa lihat IKG lah, indeks ketimpangan gendernya bisa dilihat dari situ bagaimana kontribusi perempuan dalam setiap sektor lah. Itu secara angka masih kurang ya, masih kurang, belum bisa dikatakan cukup lah. Padahal kita sebenarnya butuh ya warna dalam setiap sektor lah. Jadi dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari bagaimana perempuan kemudian bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, proses pembangunan itu sendiri sampai di tahap-tahap selanjutnya. Kalau bicara dari segi agama, ya saya bicaranya dari yang saya pahami ya, sebagai seseorang yang beragama Kristen Protestan, kemudian berada di bawah naungan lembaga besar yaitu GKI ya. Bisa lihat sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan proses bagaimana gereja-gereja untuk berkontribusi ya lewat pemberdayaan jemaat misalnya, itu sudah banyak dilakukan juga, pemuda-pemuda yang dilatih lewat pelatihan-pelatihan khusus. Jadi sebenarnya banyak hal positif yang dilakukan, sayangnya integrasinya itu yang tidak berjalan. Saya kasih penjelasan lebih lanjut. Integrasi itu maksudnya bagaimana? Ada orang lakukan hal baik di seberang, ketika saya tidak punya info terhadap itu, menjadi sah kalau saya bilang dia tidak bikin apa-apa. Nah, itu biasanya terjadi karena kita tidak punya informasi. Integrasi itu maksudnya hal-hal baik ini kalau dikumpulkan. Kalau kita pakai Kakak Rumbiak punya filosofi ya, kompak-kompak aja loh, kita kumpul bisa jadi tsunami besar. Artinya dampak besarnya itu bisa kelihatan kalau memang bisa dikelola secara baik. Susah juga, sulit sih, tapi maksudnya adalah lebih baik kita nyalakan lilin-lilin kecil dibandingkan kita hanya bisa meniup lilin-lilin yang sudah menyala nih untuk kasih mati. Kita banyak protes saya tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi saran saya ya hidup yang cuma sementara singkat ini kita pakai untuk kontribusi positif saya sudah. Kita berhenti untuk terlalu banyak saling menjatuhkan dan lain-lain. Konteksnya agak keluar tapi maksudnya yang mau saya sampaikan adalah kita harus sama-sama saling bantu untuk dorong ke depan. Kita harus lepas banyak ego-ego dan lain-lain, iri hati dan lain, kita lepas terus kita kolaborasi. Kalau saya bisa kok bisa, tapi tanpa jalan di tempat yang berbeda kan kekuatannya tetap sehebat apa juga tetap tidak seperti kalau bergabung. Kalau gabung kan bisa jadi lebih kuat begitu. Kalau gubernur-gubernur bergabung ya masa di bawah tidak ya, haruslah. Harus kolaborasi. Ya, luar biasa sekali ya. Itulah makanya salah satu kontribusi kita di atas tanah ini ya seperti beginilah, kita memberikan edukasi dari sudut pandang ekonomi, memberikan pencerahan-pencerahan 2041 ini Papua mau kemana, kemudian alurnya seperti apa dari sisi perencanaannya. Nah, ini di sini mungkin banyak sekali hal-hal yang kita keluar dari konteks yang sempat kita sudah bahas tadi, tapi kembali lagi bahwa maksud daripada kita di sini adalah untuk memberikan pemahaman, walaupun mungkin nanti tidak terlalu banyak. Harapannya kita teman-teman yang penonton sekalian bisa lebih banyak lagi bisa mengakses informasi-informasi tentang ya Papua ini mau dibawa kemana. Ya melalui dokumen-dokumen yang sudah ada ini ya, harapannya kita ketika kita bisa mengetahui jati diri kita ini siapa. Dari dokumen ini kemudian ekonomi kita ke depan akan lebih berdaulat lagi. Nah, dari sini tadi saya sudah sedikit banyak juga sampaikan, itulah peran daripada bagaimana kami PKPOAP dapat memberikan sumbangsi untuk bagaimana berkontribusi lah terhadap tanah ini. Mungkin selanjutnya yang saya mau tanya adalah kira-kira biar langsung dari Kakak Rangel sendiri yang menjawab, bagaimana PKPOAP ini dapat memberikan peran dalam mengawal implementasi RIP 3? Ya, ini apa namanya, positioning ya. Kalau positioning dalam olahraga kan kita harus tahu saya main ini posisinya apa, bek kiri atau striker atau apa. Kalau pas itu tidak kita tentukan sejak awal.
pasti permainan kacau. Kita justru menyulitkan teman-teman yang ada di posisi lain yang sudah bagus posisinya lah. Jadi positioning kita adalah, sekali lagi saya sampaikan, kita akan banyak mengkaji, membantu seluruh pihak lah, tidak hanya Pemda, tapi masyarakat juga untuk masalah Papua ini kompleks sekali. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan apa-apa yang sudah ada saat ini, menurut saya belum bisa. Jadi perlu kita gali informasi-informasi baru, perhitungan-perhitungan baru, analisis-analisis baru, sehingga solusi untuk bisa capai Papua Mas itu ya bisa kita laksanakan lah. Jadi posisi kita adalah sebagai lembaga kajian yang kita kaji tidak hanya berkaitan dengan perkembangan masyarakat di lapangan, tapi bagaimana kita kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah terbentuk, terutama yang akan berdampak pada ekonomi daerah lah. Karena kita bicara ekonomi itu kan ya kompleks juga. Ya, kalau balik lagi buat mungkin saya di sini juga dengan kapasitas yang mungkin buat beberapa orang dianggap hebat, tapi sebenarnya dengan keterbatasan keilmuan yang kita punya sebenarnya terbatas juga. Kita bukan orang yang paling hebat di bidangnya, tapi kita mencoba untuk berbagi lah. Semoga ilmu yang sederhana, yang terbatas ini bisa berdampak buat orang-orang, teman-teman yang ada di luar sana. Jadi makanya saya sampaikan, kita balik lagi, misalnya kalau bicara ekonomi, balik ke kata dasarnya, oikos dan nomos. Ya, bagaimana mengatur tatanan rumah tangga, itulah ekonomi lah. Jadi ekonomi itu adalah bagaimana kita kelola rumah tangga kita secara baik. Kalau itu sudah bisa teratasi ya, kita boleh bicara yang lain. Kalau itu belum bisa kita atasi secara baik, kadang berkaitan dengan ekonomi, orang di level-level atas pun masih sulit untuk bisa bagaimana mengatasi. Karena memang sulit untuk bisa bagaimana mengelola rumah tangga. Itu kata kuncinya, itu kata dasarnya dari ekonomi itu. Tidak ada yang bisa betul-betul menyelesaikan persoalan, karena saya pikir selama rumah tangga berjalan itu kan persoalan akan terus ikut terus. Artinya kita harus terus cari-cari solusi terus, biar persoalan yang sama tidak kita hadapi lagi, tapi kita mempersiapkan diri untuk persoalan-persoalan yang berikut lagi. Ya, itu tadi pernyataan langsung daripada Kakak Rangel tentang bagaimana positioning kita ya. Kita berbicara tentang ekonomi ini bukan tentang tapi kita berbicara dari dalam. Bagaimana ketika kehidupan kita di dalam ini bisa baik, kita bisa merencanakan semua dengan baik. Nah, tentu kita akan berdampak lebih luas lagi terhadap tanah ini. Ya, selanjutnya tentu dari rencana induk ini 2021-2041. Nah, tentu kemudian dijabarkan lagi kepada RAP3. RAP3 ini kita membahas dari 2025 sampai dengan 2029 yang merupakan tahapan kedua daripada pelaksanaan RIP3. Dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Nah, ini kita sudah masuk lebih dalam lagi bagaimana kita menjalankan RAP3 ini ke depan. Nah, ini pasti banyak yang bingung ini, apa perbedaan mendasar dari RIP3 dan RAP3? Tadi memang kita tahu RIP3 ini rencana induk sampai dengan Papua Mas 2041, dan RAP3 ini mungkin ada sebagian yang mendengar bahwa ini kata yang tabu asing begitu. Ini apa ini RAP3? Mungkin bisa Kakak Rangel bisa sedikit jelaskan apa perbedaan dari RIP3 dan RAP3? Luar biasa ya. Jadi ya seperti saya sampaikan sebelumnya, RIP3 itu rencana induknya seperti apa nih? Selama 2021 sampai 2041 ini apa saja tertuang di situ, tapi tentu itu kan sifatnya narasi yang butuh penjabaran lebih lanjut, bagaimana kemudian itu dilaksanakan tahap by tahap. Nah, misalnya yang terjadi saat ini kita ada di tahap kedua lah. Itu memang harus dijelaskan pakai dokumen turunan yang lebih aplikatif bisa dilaksanakan, yaitu RAP3 lah, rencana aksi. Jadi di dalam situ kan menjelaskan lebih rinci tentang di tahun ini apa yang harus kita kejar. Tadi Kakak Rumbiak sudah sempat singgung tentang bagaimana SDM yang kemudian terus dikembangkan sampai menjadi unggul, begitu juga dengan perekonomian juga. Di
apa namanya, di dalam dokumen itu kan ada 5 tahap lah. Tahapannya tuh ya tentang SDM sama tentang perekonomian. Itu sempat sebelumnya saya ada wawancara dengan Kakak Rumbiak juga, saya sampaikan bahwa 5 tahapan itu tuh memang penting, SDM dan perekonomian. SDM tuh ya komplit ini Pak, pendidikannya, kesehatannya, kemudian ya daya beli lah, kalau kita di ekonomi bilangnya daya beli lah, itu seperti apa. Ditambah dengan perekonomian, ya perekonomian ini kan bicaranya daya saing, produk, komoditas, dan lain-lain, itu memang harus dijabarkan secara lebih rinci lagi. Dan di dalam RAP3 itu sudah dijelaskan, kira-kira kalau kita bicara Papua Cerdas, apa saja ini kontribusinya, bagaimana cara mengajar, dan lain-lain. Sistem pembelanjaan di bidang pendidikan seperti apa, itu dijelaskan. Terus dengan Papua Sehat misalnya, itu juga sama. Papua Produktif seperti apa, itu juga dijabarkan di situ. Jadi dengan baca itu kita jadi tahu bahwa oh, yang mau dilakukan pemerintah itu adalah A, B, C, D. Karena terkadang yang jadi persoalan adalah komunikasi ya. Komunikasi dari apa yang pemerintah kerjakan dikomunikasikan ke masyarakat itu kan kadang kurang juga. Ya. Entah itu karena kesibukan, karena media yang kurang interaktif terhadap masyarakat, akhirnya ya banyak yang bertanya-tanya nih. Nah, dengan baca seperti itu paling tidak kita punya gambaran umum lah. Kalau oh ternyata seperti inilah hal-hal yang pemerintah kerjakan saat ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi sudah bisa kita bedakan ya antara RIP3 dan RAP3 itu itu adalah produk yang satu, tapi kemudian yang satu berbicara secara jangka panjang, kemudian RIP3 berbicara secara jangka panjang 20 tahun, kemudian RAP3 kita membahas progres kita selama 5 tahun ke depan. Kurang lebih RIP3-nya itu adalah konsep, dan RAP3-nya adalah aksinya seperti apa, actionnya seperti apa. Gitu. Nah, sekarang aksi daripada RAP ini, kita bicara aksinya ini. RAP3 menargetkan penurunan kemiskinan di Papua ini hingga tahun 2029 itu, menurut Kakak Rangel itu strateginya itu seperti bagaimana yang paling penting? Ya, tentu di dalam dokumen itu sudah menjelaskan ya, itu sampai targetnya sampai 3-4% ya kalau saya tidak salah, sampai 1 digit lah dari jumlah persen yang saat ini di belasan sampai 20-an, kemudian mau ditekan lewat strategi-strategi khusus yang ada di dalam sampai turun di 1 digit ya, 3 atau 4% saya lupa, atau mungkin 7%, nanti bisa nanti 1 digit lah, 1 digit. Nanti kita tampilkan lah nanti di videonya nanti. Nah, jadi untuk bisa menurunkan kemiskinan ini, saya pikir negara yang berkuasa seperti Rusia, China, Amerika, itu pun masih ada orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, homeless lah kalau di sana ya. Maksudnya orang dengan kategori miskin itu akan selalu ada lah. Tapi bagaimana jumlahnya bisa ditekan dan angka yang ada itu bisa dikendalikan secara baik lah, bisa diperhatikan. Ya, saya pikir strateginya banyak sebenarnya untuk menurunkan kemiskinan, itu banyak. Biasanya yang dilakukan pemerintah saat ini bagaimana pendekatannya pada segi moneter ya, pendapatan dan lain-lain. Meskipun kita punya banyak analisis dengan pendekatan lain, ya saya pikir moneter juga tidak salah. Cuma ya itu dalam prosesnya kita harus mempersiapkan rumusan-rumusan baru lah untuk bagaimana membantu pemerintah dalam menyiapkan kebijakan. Kurang lebih begitu Pak. Jadi kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, hanya positioning kita adalah sebagai lembaga yang mengkaji bagaimana menurunkan kemiskinan yang mungkin indikatornya sedikit berbeda dari yang pemerintah lakukan selama ini, sehingga itu bisa memperkaya pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk penurunan itu sendiri. Misalnya paling gampang adalah bahwa kemiskinan itu tidak hanya terjadi karena biasanya faktor-faktor kemiskinan yang menurun dari orang tua kemudian turun ke anak saja, tapi ada faktor lain, misalnya faktor geografinya tidak mendukung untuk kemudian dia bisa berkembang karena tinggal di daerah yang mungkin terpencil, terisolir dari daerah kota. Akhirnya kondisi kemiskinan yang dia hadapi menurut pengukuran menurut pengukuran pemerintah ya, masuk dalam kategori miskin ya, dia menjadi sulit karena kondisi geografis misalnya, atau misalnya terjadi karena kondisi miskin karena kegagalan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan atau tanggung jawab yang diberikan, sampai orang terjebak dalam kemiskinan. Itu juga bisa jadi seperti itu, sehingga siapapun dia dalam posisi baik di pemerintahan, NGO dan lain-lain ya, bisa sampaikan kalau masyarakat jangan terlalu menunggu karena bisa jadi terskip atau bagaimana.
Begitu juga dengan pemerintah yang sudah bekerja harus lebih keras lagi. NGO juga harus punya banyak kontribusi juga untuk menekan kemiskinan. Ini tuh musuh kita bersama, jadi kalau tidak kita kerjakan sama-sama ya agak susah. Baik. Kemudian ini kan kita sudah bicara ini rencana-rencana ini daripada RIP3 dan RAP3. Nah, kita bahas dulu lebih mendalam ini tentang RAP3. Ya. Nah, resiko terbesar, kita bicara sekarang masuk daripada resiko. Siap. Jika RAP3 gagal diimplementasikan, kita gagal melaksanakan RAP3, ini dokumen ini luar biasa ini. Ya luar biasa. Tapi kan kemudian kita coba sedikit berprasangka lah. Ya, berprasangka. Ya. Kira-kira kalau gagal untuk diimplementasikan secara serius ini dampaknya seperti bagaimana? Ya, yang pasti kita tanya dulu kontribusi yang bisa kita lakukan apa. Kalau kita sudah lakukan tapi tetap gagal, bolehlah kita salahkan orang-orang yang duduk di tempat yang kita percayakan untuk bisa bekerja. Saya kasih contoh misalnya berkaitan dengan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, pejabat. Kalau tidak bisa mengelola, ini kan kita masih dalam proses nih. Kalau tidak dikelola dengan baik ya kita gagal bersama ini Pak. Tidak hanya gagal kalangan tertentu saja, tapi kita bersama-sama, bukan hanya rakyat, bukan hanya pemerintah, bukan hanya NGO, tapi kita pada umumnya. Dan kemungkinan terburuk kalau gagal, saya lihatnya kalau bahasanya orang-orang pesimistik ya di tingkat nasional bilangnya Indonesia gelap, mungkin akan muncul orang-orang pesimistis untuk masa depan Papua. Bisa jadi ada yang akan sampaikan Papua gelap di depan juga kalau tidak kita kerjakan secara baik sekarang. Jadi ya saya pikir tanggung jawab bersama lah. Harapan saya ya kontribusi kita buat, mungkin videonya akan membosankan dengan bahasan yang kita bahas mungkin terlalu dalam, terlalu dianggap so pintar dan lain-lain apa yang kita bahas hari ini, tapi terkadang ya itulah, kita menganggap yang tidak penting jadi penting dan penting menjadi tidak penting. Itu juga butuh pemahaman yang lebih dalam dari masing-masing orang. Saya lihatnya seperti itu. Jadi ya yang mau menyediakan waktu menonton sampai cukup lama seperti ini, tentu setiap kata-kata yang keluar tuh tidak semua bisa ditangkap, tapi paling tidak ada sedikit yang kemudian bisa menjawab pertanyaan di kepala. Kalau ada pertanyaan lainnya, ya nanti tinggalkan saja di komen. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak, kita datangkan ahli lainnya untuk menjawab itu. Kalau di bidang ekonomi, ya saya percaya puji Tuhan bisa kita jawab tentunya. Tapi kalau di luar itu ya, nanti coba kita pikirkan ya Pak ya. Ya, kembali lagi dengan ya inilah bagian kecil daripada kontribusi kita terhadap tanah ini. Kita tentunya mau ya khusus OAP ya bisa sejahtera, menemukan jati diri sebagai orang Papua, dan harapannya ekonomi ke depan bisa lebih berdaulat lagi. Ini kita sudah masuk ke tahap-tahap akhir ini. Tadi sudah bicara kalau misalnya dokumen ini gagal, bukan gagal tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, itu pasti tentu ada masalah-masalah. Banyak orang pesimistis yang kemudian bermunculan. Kemudian kira-kira apa mimpi terbesar dari Kakak Rangel ini? Ya tadi sudah disebutkan tadi di awal tujuan daripada PKPOAP, tapi mungkin kita semua juga ingin tahu, termasuk saya juga, mimpi terbesar daripada Kakak Rangel ini untuk Papua tahun 2041. Ini 2041 ini anak-anak kita yang nanti sudah ada di sana. 41 tuh ya kita sudah di masa-masa persiapan pensiun ya. di tahun-tahun itu. Sebenarnya saya pikir sama ya, mimpi terbesar setiap anak tertua, mimpi terbesar setiap seorang suami, mimpi terbesar seorang anak laki-laki, mimpi terbesar setiap orang tua yang saat ini ada, terutama yang laki-laki, adalah menjalani hidup yang sederhana dan bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan baik selama hidupnya kepada anak cucu. Saya pikir itu mimpi terbesar yang saat ini sedang buku untuk menulis hal baik dan buruk kan kita sendiri yang tulis. Biasanya
kita akan kesulitan cerita-cerita baik untuk anak cucu kalau memang tidak kita tuliskan sejak hari ini. Jadi yang bisa, mimpi terbesar saya ya kontribusinya bisa terukur tidak hanya lewat kata-kata, lewat perkumpulan-perkumpulan, tapi kita bisa bisa dikenang sepanjang masa. Bagaimana cara kita berkontribusi ya. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih untuk dua rekan saya yang saat ini berada sama-sama dengan saya di satu frame, yang sudah mau bersama-sama untuk menjalani perjuangan ini. Tentu tidak mudah karena pertama kita masih muda, kedua kita dengan latar belakang yang mungkin menurut kita hebat, tapi akan sebagian orang menganggap itu biasa-biasa saja. Itu akan sangat sulit sekali dalam proses ini, tapi saya percaya dari sekian banyak orang yang kemudian menonton atau sempat mengenal kita secara personal bahwa kita adalah orang yang seperti ini akan menyiapkan waktunya untuk mempelajari apa yang kita sampaikan. Tentu kita punya cerita-cerita menarik ke belakang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip negatif, dalam tanda kutip sebenarnya tidak bagus untuk dijadikan panutan sebelumnya. Tapi dengan Bapak berdua bisa sama-sama dengan saya misalnya dalam perjuangan ini, sebenarnya kita juga ada beberapa adik-adik yang lain yang dalam setiap kita by project kita rekrut untuk bekerja sama-sama dengan kita. Terus ada juga banyak, saya pikir sampai sejauh ini yang tidak bisa in frame di dalam video itu sebenarnya banyak orang-orang yang kemudian berdiskusi, tidak hanya masyarakat biasa tapi pejabat-pejabat yang ada yang kita datangi, tapi ada juga yang mengajak kita untuk diskusi, untuk membahas berbagai macam solusi-solusi ke depan untuk masyarakat Papua. Jadi saya pikir sampai di tahap ini mimpi terbesar saya itu mulai bisa terlihat, mulai bisa terwujud. Mimpi besar saya ini tidak hanya, kalau sebelumnya saya secara personal bermimpi, saya pikir sudah selesai. Ketika berkeluarga, yang sekarang saya pikir adalah mimpi besar dari anak-anak. Kalau saya bicara anak-anak, saya harus bicara secara utuh, karena kalau saya hanya fokus siapa ya anak-anak dengan kemampuan, dengan yang terjadi adalah orang dalam lagi yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita bicaranya sistem kebijakan, itu manfaat untuk semua. Jadi tidak hanya khusus untuk anak-anak saja. Di ke depan ya 2041 paling tidak kita tidak sembunyi di balik jati diri ini, sembunyi saya bukan orang ini, tapi saya bangsa anak Papua. Anak Papua bukan untuk bakal lain saya, tapi untuk bertarung, pegang mic, bicara di forum-forum besar, forum-forum internasional, berdampak lebih luas lagi. Ya pokoknya kita tetap sehat saja, biar prosesnya terus berjalan dan terus berdampak saja. Dampaknya kalau bisa dampak positif ya. Kita manusia tidak terlepas dari kesalahan juga, tapi selama kita masih bisa berjuang untuk kebaikan, kebenaran ya, jadi energinya kita taruh di positif ya. Nanti kalau ada teman-teman yang berjuang juga untuk Papua di tempat yang lain, di sektor yang lain ya, tetap berjuang ya. Kita di bagiannya kita yang bisa kita kontribusi seperti ini, kritik, saran kita terima. Saya sebagai kepala pusat kajian menerima itu dalam bentuk apapun. Selama bisa kita jawab, bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Selama belum, izinkan kita untuk belajar dulu. Nanti kemudian kita jawab setelah kita sudah mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau kritikan. Begitu Pak. Siap. Ini kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir luar biasa. Pertanyaan terakhir, tapi kemudian pesan kira-kira kepada adik-adik ya yang sedang menonton ini terhadap generasi muda Papua ini, untuk kira-kira mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, saya sebenarnya pesan-pesannya ini banyak lah untuk anak-anak yang mungkin saat kita bahas seperti ini bahasanya terlalu tinggi, informasi yang kita sampaikan juga terlalu berat untuk beberapa orang untuk mencerna. Bahkan untuk di kalangan kita sendiri saja itu masih sulit, harus dijabarkan lebih jauh. Kita harus baca lagi kembali, kita harus diskusi dengan beberapa orang untuk memperjelas sudut pandang. Tapi paling tidak yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik yang saat ini, terutama untuk orang asli Papua, yang saya sampaikan untuk orang asli Papua, belajar lebih keras, karena kita akan menuju ke dunia pertarungan bebas. Kekhususan yang kita dapat hari ini mungkin saja akan berakhir di 2041. Bisa juga di 2042 atau 2043, yang mana itu adalah masa-masa emas dari adik-adik yang saat ini mungkin sedang menonton. Kalau mungkin yang seumuran dengan kita,
atau di atas kita mungkin itu masa-masa saya sampaikan tadi pensiun. Tapi kalau untuk anak-anaknya, adik-adiknya saat ini itu adalah masa di mana mereka akan bertarung bebas tanpa perlindungan. Cara berpikir kita adalah jangan kita berlindung di balik OHP itu sendiri. Tapi kita harus berdiri di depan bahwa saya adalah OHP, saya mampu melakukan A, B, C, dan lain-lain. Kita jangan sembunyi di balik itu karena suatu saat itu tidak bisa dipakai lagi untuk nilai jual atau pembelaan diri di masa depan. Kita akan dianggap sama. Ketika masa itu datang, yang akan jadi pertanyaan adalah kontribusi kita sebagai orang-orang yang dianggap tua saat itu seperti apa di masa saat ini. Jadi pesan saya, dimanapun, berapapun usia Anda, selama Anda orang asli Papua, tunjukkan kontribusi. Kalau rasa cerita-cerita dulu saya sudah begini-begini, lakukanlah yang ada di masa-masa akhir, masa-masa pensiun juga. Mungkin bapak-bapak pejabat yang saat ini sudah pensiun dengan cerita-cerita besar di masa lalu, ya sampaikanlah ke anak cucu, tetangga dan lain-lain yang masih bisa mendengarkan, ya sampaikan. Semoga cerita-cerita baik itu disalurkan dari mulut ke mulut bisa jadi motivasi. Kita kan tidak tahu. Kakak Rumbiak punya pernah menyampaikan juga tentang teori bagaimana kepakan sayap seekor kupu-kupu di benua tertentu itu bisa menyebabkan angin puting beliung di benua lainnya. Jadi ya mungkin saya dengan dampak kecil ini bisa berdampak besar terhadap orang lain di masa depan. Paling tidak apa yang kita lakukan hari ini bisa buat bangga anak-anak sendiri dulu. Kalau saya itu yang paling penting, supaya bisa terlihat, bisa tercatat, bisa terekspos di media bahwa ternyata saya punya bapak, saya punya orang tua, saya punya ayah, bisa sehebat ini dalam menyampaikan ilmu dan lain-lain kepada orang lain. Ya itu yang menjadi mimpi besar saya. Anak-anak bangga terhadap perjuangan, dan untuk bikin anak-anak bangga ini kan susah ini. Kita harus putar jauh dulu nih, harus edukasi dan lain-lain untuk masyarakat luas dulu, baru kemudian seperti itu. Tapi paling tidak bukan hanya rasa bangga, tapi menjaga mereka aman di masa depan, itu yang jadi fokus kita sebagai orang asli Papua, terutama sebagai bapak orang asli Papua. Uang atau bangunan fisik itu bisa. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana menyiapkan tabungan untuk anak ke depannya, menyiapkan bangunan seng yang bisa tutup dari panas atau dari hujan. Tidak seorang bapak, terutama orang asli Papua, bisa menyiapkan itu, bisa menyediakan itu. Tapi paling tidak ilmu itu bisa mendampingi dia, bisa menyelimuti dia saat dia dingin, bisa menutup dia kepala saat panas, bisa menenangkan dia hati ketika ada konflik, dan bisa bikin dia anak itu dia siap lah. Anak itu dia siap untuk hadapi semua di depan. Terima kasih Kakak Rangel Siap. untuk pesan-pesan untuk generasi muda OHP ke depan. Ya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita, pertemuan kita, perkenalan singkat kita tadi. Ya, siap. Kepada Kakak Rangel sebagai Kepala Pusat Kajian Perekonomian Orang Asli Papua. Kemudian saya sendiri Kakak Rumbiak dan juga Kakak Valen sebagai anggota pengurus yang ada di dalam Pusat Kajian Perekonomian. Mungkin closing statement, kata-kata penutup dari Kakak Valen. Akhirnya berakhir juga ya. Itu Panjang sebenarnya, tapi panjang. semoga ada yang menonton sampai terakhir. Yang nonton pasti Kita apresiasi lah, saya terima kasih kalau ada yang menonton sampai terakhir. ada ilmu lah yang didapat ini. Ya, penjelasan begitu luar biasa. Ini disampaikan oleh paket atau paket tua PKPWP, Ya, Kakak Rangel Biet, dan juga Kakak Rumbiak sebagai host, dan saya juga. Ini baiklah, saya tadi garis bawahi, jangan kita terlena dengan yang sekarang ini. Kita pikir masa kita depan. punya masa depan atau generasi anak cucu ke depan. Ya, penutup, Papua tidak kekurangan potensi. Papua tidak kekurangan sumber daya. Yang Papua butuhkan adalah keberpihakan, tata kelola yang baik, dan generasi muda yang mau berpikir serta bekerja untuk bangsanya sendiri. Terbaik. KPOP sendiri kuat, Banyak Ekonomi berdaulat.
Bayanaga. Kita ulang sekali lagi Oke. Ya, PKPOP jati diri Jati diri kuat, kuat, ekonomi berdaulat, Bayanaga. Bayanaga. luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Isane